Halo semuanya, jadi di sini saya akan memperlihatkan tutorial cara membuat aplikasi perpustakaan digital melalui Meet AI App Inventor. Disimak baik-baik ya. Pertama-tama kita ketik di pencarian yaitu Meet AI to Companion. Setelah itu pencet web yang paling atas, kemudian pencet Create Apps. Jika sudah, kita pencet New Project, kemudian project name-nya kita namai dengan perpustakaan digital. Kalau sudah, nanti layarnya akan otomatis muncul screen 1. Setelah itu, kita ke layout, kemudian drag vertical arrangement. Untuk height-nya kita ubah jadi fill parent, dan width-nya juga kita ubah jadi fill parent. Nah, untuk light horizontalnya kita pilih center, light vertikalnya juga kita pilih center ya. Setelah itu, kita ke label, kemudian drag label ke dalam screen. Kemudian kita ke button dan drag juga button ke dalam screen. Kemudian untuk labelnya, kita ganti namanya, kita pergi ke teks, kemudian kita ganti namanya jadi Selamat Datang di Perpustakaan Digital. Untuk height-nya kita ubah jadi persen, kemudian persennya ini 10% aja. Kemudian untuk width-nya ini kita pilih fill parent. Text alignment-nya juga kita ubah jadi center. Kemudian font ini kita font bold agar dia terlihat lebih jelas. Terus font size-nya ini kita ubah jadi 20 agar dia lebih besar dan mudah dibaca. Nah, untuk text for button 1 ini namanya kita ubah jadi masuk. Kemudian fontnya ini kita buat lagi biar dia lebih jelas. Nah, ini kan background dari screen satunya ini masih kosong ya. Jadi kita tambahkan gambar agar dia tidak terlihat kosong. Kalian scroll ke bawah terus kalian pilih media untuk kita upload filenya. Setelah di-upload filenya, kita ke image, kemudian kita upload file yang tadi sudah kita upload. Nah, ini kan tulisan di label yang Selamat Datang di Perpustakaan Digital ini nggak kelihatan. Jadi background colornya kita ubah jadi warna coklat agar dia lebih kelihatan gitu. Nah, ini kan tulisannya tetap gak kelihatan kan, jadinya teks colornya kita ubah yang tadinya default jadi warna gray biar dia lebih kelihatan atau light gray. Setelah itu kita add another screen. Screen name ini kita tulis pilih kategori. Setelah itu kita pergi ke layout, kemudian pilih yang vertical arrangement, kemudian kita drag ke dalam layar. Untuk height-nya kita pilih fill parent, terus untuk width-nya ini kita pilih fill parent juga. Terus align horizontalnya kita pilih center, align vertikalnya juga kita pilih center. Setelah itu kita ke label, drag label ke dalam layar, kemudian drag button sebanyak 3 kali ke dalam layar karena nanti kita akan ada 3 kategori. Kemudian untuk label, text name-nya akan kita ubah jadi pilih kategori. Setelah itu, font-nya akan kita bold agar terlihat lebih jelas, dan untuk background color-nya akan kita ubah menjadi warna grey. Karena ini tulisan yang gak kelihatan, jadi teks color-nya kita ubah menjadi warna putih.
biar tulisannya lebih kelihatan dan lebih jelas. Kemudian, text for button satunya ini kita ubah namanya jadi buku pembelajaran. Setelah itu, text for button 2-nya juga kita ubah namanya jadi buku non-fiksi. Dan text for button 3-nya ini kita ubah juga jadi buku fiksi. Kemudian karena backgroundnya masih kosong, jadi kita akan isi backgroundnya. Pertama-tama kita ke vertical arrangement. Setelah itu kita pilih image, kita upload file yang akan kita jadikan background. Setelah diupload, kita pilih filenya dan kita pencet OK. Nanti gambarnya akan muncul di layar sebagai background. Sekarang kita add another screen lagi, tapi screen name-nya ini kita ubah jadi buku pembelajaran. Setelah masuk ke dalam screen buku pembelajaran, sekarang kita ke layout, kemudian pilih table arrangement dan drag table arrangement-nya ke dalam screen atau layar. Kemudian height-nya ini kita ganti ke fill parent, kemudian width-nya juga kita ganti ke fill parent. Untuk rows-nya kita ubah dari 2 menjadi 3. Setelah itu kita drag buttonnya sebanyak 5 kali ke dalam layar. Kalau sudah, kita ganti height-nya jadi 50% untuk semua button. Kemudian width-nya juga 50% untuk semua button. Buku pembelajaran, kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu tulisan scrollable. Kalau sudah ketemu, kita klik scrollable-nya agar screen dari buku pembelajarannya ini bisa ke scroll gitu. Kalau semua width dan height dari semua button udah diubah, sekarang tulisan text for button 1, text for button 2, dan sampai 5 itu kita hapus agar tidak mengganggu. Sekarang kita pergi ke blocks-nya. Pertama-tama kita ke variable, kemudian pilih initialize global name to. Setelah itu kita pencet dictionaries, kemudian pilih yang make a dictionary key value. Karena nanti bukunya ada 5, jadi pair-nya ini kita tambahin 3 lagi biar nanti jadi 5. Kalau sudah, name-nya ini kita ganti jadi button. Nah, untuk key-nya ini kita ke teks, terus pilih teks yang masih kosong ini. Kalau udah dimasukin teksnya semua, kemudian kita tulis di masing-masing teksnya itu. Yang pertama itu button 1, yang kedua itu button 2, yang ketiga button 3, yang keempat button 4, dan yang kelima button 5. Untuk value-nya kita masukkan juga teks yang masih kosong ini ke dalam masing-masing value. Nah, masing-masing teks dari semua value ini kalian isi link dari materi buku pembelajaran yang akan kalian tampilkan.
Setelah itu kita masukkan gambar dari masing-masing buku. Nah, sekarang kita balik ke blok lagi, kita pencet yang button 1, kita pilih when button 1, klik do. Nah, karena di sini kita belum tambahin activity starter, jadi kita balik ke designer, kemudian kita ke connectivity. Setelah itu kita drag activity starternya ke dalam screen atau layar. Gunanya ini biar nanti kalau kita pengen pencet buku-bukunya itu bisa kebuka. Untuk actionnya wajib kita tulis android.intent.action.view. View-nya ini harus kapital semua, caps lock semua ya. Nah, sekarang kita balik ke blocks lagi, kita ke activity starter 1, kemudian kita pilih yang set activity starter 1 data URI2. Setelah itu kita ke teks, terus pilih teks komponennya yang masih kosong. Kemudian kita balik lagi ke activity starter 1, kita pilih yang call activity starter 1, start activity. Kemudian teks yang masih kosong ini kita isi dengan link-link dari masing-masing buttonnya ya. Linknya itu yang ada di value. Sekarang kita add another screen. Untuk screen name-nya kita ganti jadi buku non-fiksi. Nah, untuk buku non-fiksi ini stepnya itu sama kayak tadi buku pembelajaran. Nah, ini tulisan teks verbatan 1, teks verbatan 2, sampai teks verbatan 5 ini kita hapus aja, kita hilangin biar dia gak ganggu. Nah, kalau udah dihapus, sekarang kita bakal upload file yang akan kita jadikan sampul bukunya gitu ya.
Sekarang kita add another screen lagi, tapi untuk screen name-nya ini kita ganti jadi buku fiksi. Nah, buku fiksi ini juga nanti stepnya bakal sama kayak buku pembelajaran dan buku non-fiksi. Nah, sekarang kita ke blocks. Untuk blocks ini juga sama kayak buku pembelajaran. Nah, sekarang kita pindah dari buku non-fiksi ke buku fiksi. Sekarang kita bakal upload sampul-sampul dari masing-masing bukunya.
Nah, kalau semua sampel sudah ke-upload, sekarang kita ke Blocksnya. Stepnya itu masih sama kayak buku pembelajaran dan buku non-fiksi.
Sekarang kita balik ke desainer lagi. Karena di sini belum ada tombol buat kembali, jadi akan kita tambahkan tombol untuk kembali di masing-masing layarnya ya. Pertama-tama kita ke button. Buttonnya itu kita drag ke dalam bawah layar. Kalau sudah, nanti width-nya ini kita ganti jadi fill parent. Terus kalau height-nya ini, height-nya nggak usah kita apa-apain, tetap di automatic saja. Setelah itu, text for button 6-nya ini kita ganti jadi tulisan kembali. Sekarang kita pindah ke buku pembelajaran. Karena di buku pembelajaran ini juga belum ada tombol kembali, jadi kita tambahkan lagi. Kita drag button ke bawah layar, kemudian text for button 6 ini kita ganti namanya jadi kembali. Kemudian untuk width-nya lagi kita ubah jadi fill parent. Untuk height-nya nggak usah diapa-apain, tetap di automatic saja ya. Nah, sekarang kita pindah lagi ke buku non-fiksi. Karena di sini juga belum ada tombol kembali, kita tambahin lagi. Kita drag buttonnya ke bawah layar. Kemudian untuk width-nya ini kita ubah jadi fill parent. Untuk height-nya ini kita biarin aja tetap automatic. Kemudian text-nya ini kita ganti jadi kembali. Font-nya juga bisa kita bold ya, biar dia lebih kelihatan jelas. Sekarang kita ke blocks-nya untuk bikin blocks dari button 6 yang tadi. Pertama-tama kita ke button 6-nya, kemudian kita pilih yang when button 6 klik do. Setelah itu kita ke control, terus kita pilih yang open another screen name. Screen-nya ini kita ganti jadi pilih kategori. Sekarang kita ke blocks-nya buku pembelajaran. Kita bikin juga blocks untuk button 6-nya. Pertama-tama kita ke button 6, kemudian kita pilih when button 6 klik do. Setelah itu kita ke control, kita pilih yang open another screen. Screen name ini kita pilih kategori. Kemudian sekarang kita ke buku fiksi. Sama juga kita bikin blocks buat blok button 6. Kalau sudah, kita ke screen 1. Kita akan buat blocks dari screen 1 ini. Pertama-tama, kita pilih yang button 1. Kita pilih yang when button 1 klik do. Kemudian kita ke control. Kemudian kita pilih yang open another screen name. Nah, untuk screen ini kita ganti jadi pilih kategori. Nah, sekarang kita pindah lagi ke pilih kategori. Kita akan buat blocks dari pilih kategori ini. Karena di sini juga belum ada tombol kembali, jadi kita tambahin lagi button ke dalam layar. Terus text for button 4 ini kita ubah namanya jadi tombol kembali. Nah, untuk width-nya bisa kita pilih fill parent dan height-nya kita tetap automatic. Bisa kita bold juga tulisannya. Sekarang kita ke blocks-nya, kita pilih button 1, kemudian kita pilih lagi when button 1 klik do. Setelah itu kita ke control, kita pilih yang open another screen name-nya ini. Screen-nya ini kita ganti yang pertama itu buku pembelajaran. Kemudian sekarang kita buat untuk button yang kedua. Kita pilih when button 2, klik do, kita ke control lagi. Kemudian kita pilih yang open another screen name ini kita pilih ke
buku non-fiksi. Kemudian sekarang kita ke button yang ketiga. Kita pilih lagi when, button 3, klik do. Kemudian kita pilih yang control. Kemudian kita pilih yang open another screen, screen name. Screennya ini kita ubah, kita ganti ke buku fiksi. Sekarang kita ke button 4. Kita pilih yang when, button 4, klik do. Kemudian kita sekarang ke control. Kita pilih yang open another screen, screen name. Untuk screen ini kita ganti jadi screen 1. Nah, di sini bisa kalian connect atau mau langsung kalian buat aplikasi. Kalau buat aplikasi, kalian bisa pencet yang build, terus kalian pencet yang Android APK. Nanti kalian tunggu aja prosesnya sampai muncul gambar download dan barcode-nya. Kalian bisa pilih bisa lewat barcode dan bisa lewat download-nya itu.